Haleluya. Judul untuk khotbah malam ini adalah Daud dan Batsheba. Daud dan Batsheba. Dan bacaan Alkitab berasal dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Saya bacakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini adalah firman Tuhan. Pelajaran malam ini adalah lanjutan dari seri pelajaran kita di 2 Samuel. Dan saya ingin memulai dengan pertanyaan, ini adalah pelajaran yang telah kita miliki berkali-kali, kita membaca ayat ini berkali-kali. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Daud dan Batsheba kan? Tapi coba kita lihat ini dari perspektif yang berbeda kali ini. Allah seperti apa yang mengizinkan umatnya untuk berdosa? Sebelum kamu melempar batu kepada saya, tidak ada yang berdiri untuk melempar batu pada saya ya. Insiden ini antara Daud dan Batsheba, apakah Allah bisa menghentikannya? Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang kedaulatan Allah dan kontrol yang Allah miliki terhadap dunia ini, kita pikir kalau kita lebih dari itu kan. Allah mengontrol segalanya, Ia memberi makan burung. Bunga lili juga bisa tumbuh karena Dia, dan saat saya berdosa, saya di luar dari kontrol itu, saya di luar pegangan Dia. Itu bukan Allah dari Alkitab. Insiden antara Daud dan Batsheba ada di antara insiden terjepit di antara insiden yang lebih luas. Dan ini berada di kota namanya Raba ya. Daud dan pasukan saat ini sedang berperang melawan orang Amon dan mereka mengepung ibu kota mereka Raba. Dan dia sedang memiliki banyak kemenangan. Dia menang terhadap Moab, orang Aram, dan anak-anak Edom, dan kebanyakan kemenangan. Dan kita masuk di pasal 11, dan Daud sedang berperang melawan orang-orang Amon di Raba, dan ia pikir ini mungkin akan menjadi perang yang mudah. Jadi tentara Israel berkemah di luar kota Raba, dan kota ini memiliki tembok yang bentengnya sangat kuat. Tapi setelah insiden ini, antara Daud dan Batsheba, orang-orang Israel akhirnya mendapatkan Raba, dan ini memerlukan waktu 1 tahun. Bagaimana kita tahu ini? Karena Batsheba hamil kan, dan seluruh prosesnya bahkan melahirkan, dan setelah seluruh huha itu, maka kota Raba ini bisa dikalahkan. Apakah Allah bisa memberikan Raba ke tangan mereka begitu saja? Apakah Ia bisa menghancurkan temboknya begitu saja? Tentu saja, ya kan? Tentu saja. Kamu ingat Yeriko kan? Apakah Allah bisa mengirimkan malaikat dalam 1 malam membunuh seluruh pasukan musuh? Tentu saja. Ia melakukan itu. 185.000 pasukan Assyria mati dalam 1 malam. Ini adalah Allah di Alkitab. Tapi Allah tidak mengizinkan Raba untuk jatuh selama 1 tahun. Dan Ia malah membuat tentaranya itu berada di Raba selama setahun, sementara Daud itu berada di Yerusalem dan berdosa. Di 2 insiden ini berhubungan. Raba adalah kota yang dengan tembok yang dibentengi, dan Daud berdosa dengan tembok yang ada dalam hatinya, dan Allah memutuskan untuk menjatuhkan yang hatinya sebelum ia menjatuhkan tembok Raba. 2 Samuel pasal 11 ayat 2-5.
Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak pada dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Apa masalah di bacaan ini? Apakah berdosa untuk tinggal di atas ranjang sepanjang hari? Enggak kan? Kita bisa tidur kapanpun ya. Tapi tidak jika pasukanmu sedang bertarung di medan perang. Saya dengar sangat sulit untuk orang kantoran di Jepang untuk mengambil cuti. Karena mereka sangat malu untuk santai-santai sementara rekan kerjanya bekerja keras. Jadi saya dengar itu sangat susah. Saya nggak tahu apakah itu sama di Korea. Tapi dengan cara yang sama ketika orang Daud sedang dalam keadaan yang buruk, sedang bercamping di lapangan luas, hampir mati karena perintah Daud. Daud malah bersantai-santai dan apa yang ia lakukan? Ia berjalan-jalan di atap istananya. Di zaman dahulu kala atapnya itu rata, jadi dia bisa jalan di atap istananya dan jalan-jalan. Di kapan kamu pergi ke puncak? Kamu ke puncak kalau misalnya kamu mau melihat pemandangan kan? Kamu ingat Raja Nebukadnezar di buku Daniel? Ia naik ke atas atap istananya dan mengagumi kerajaannya. Ini adalah kerajaan saya membangun ini, saya telah sampai, saya telah mendapatkannya. Jadi saya pikir Daud mungkin juga melakukan hal yang sama. Daud mengagumi kerajaan dan ia melihat seorang wanita sedang mandi ketika ia melakukannya. Perempuan yang sangat cantik. Dan ia membiarkan pandangannya berlama-lama karena perempuan itu cantik. Saya berhenti sebentar di sini. Kalau saya bisa beri khotbah ini judul yang lain, ini mungkin jangan mengambil waktu libur dari menjadi orang yang diurapi Allah. Apakah kita mengambil libur dari keberadaan depan hadirat Allah? Karena ini yang dilakukan oleh Daud. Pada saat kita lemah, kita membangun tembok yang benteng. Allah tidak kita undang. Kita pikir dan kita bertindak seolah-olah Allah di sana. Tapi saya pikir ini adalah waktu me time saya. Ini adalah waktu saya sendiri. Tidak ada waktu sendiri. Allah selalu berada di sana. Dan pada saat kita memiliki me time atau waktu yang sendiri, berpura-pura Allah tidak ada di sana, kita melakukan hal yang sama. Kita hanya berpura-pura kalau Allah tidak ada di sana. Kita pikir kalau kita sendiri adalah ketika kita berpura-pura, itu ketika kita lemah dan lemah terhadap godaan. Daud kita pikirkan ini seperti Hawa kan? Siapa istri Daud? Pada saat ini kamu pikir ada berapa banyak istri yang dia miliki? Ia punya 7 istri. Kalau saya punya 7 istri, saya juga pengen punya waktu pribadi. 7 istri. Di mana mereka? Ia tidak bersama dengan mereka. Kalau misalnya ada istri yang di sana, kau pikir ia akan terus melakukannya? Enggak kan? Tapi ia melakukannya karena ia pikir ia sendiri. Jadi Daud bertanya mengenai perempuan ini. Ia tahu kalau ia menikah. Ia sudah menikah dengan anak buahnya Uria. Dan harusnya berhenti. Ia harusnya berhenti kan? Tapi ia mengirim orang untuk menjemputnya. Lalu ia membawanya untuk tidur dan ia membawa dia pergi. Apakah Daud tidak tahu kalau ini adalah dosa? Tentu saja ia tahu. Tapi pertanyaannya adalah ketika dosa berpegang pada kita dan berbicara dari pengalaman pribadi pada saat dosa sedang berpegang pada kita atau hawa nafsu berpegang pada kita, ini mengalahkan semua alasan. Kamu kehilangan akal.
Kamu mau tahu tentang rodeo? Saya tidak bisa melakukan untuk kamu. Tapi kalau misalnya radio yang berlari-lari untuk kamu tahu kalau rodeo orang bantengnya tuh berputar-putar untuk supaya orang-orang itu bisa jatuh. Ketika kita hawa nafsu memegang kita seperti banteng itu. Kita mencoba membuat Allah melepaskan kita. Kita melempar semuanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dipegang oleh hawa nafsu. Kamu tahu apa itu? Keberadaan seorang yang lain. Sepasang mata di ruangan yang sama dengan kamu. Orang berkata mereka ketagihan. Ada banyak anak-anak di sini. Jadi ada orang yang misalnya ketagihan nonton konten dewasa. Kamu tidak ketagihan karena kamu bisa berhenti kalau ada orang di samping kamu di ruangan itu. Kita jujur aja, kalau misalnya teman kamu ada di ruangan itu, kamu tidak akan melakukannya, kamu tidak ketagihan. Tapi kalau misalnya ada mata lain di ruangan itu, itu akan mengalahkannya. Jadi ini bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi mari kita lanjutkan. Jadi Daud melakukan ini karena ia pikir dia sendiri. Ia harusnya sendiri, ya tidak ada yang tahu. Jadi ia melanjutkan kehidupan dia. Tapi Allah tidak melepaskannya. Begitu saja. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ia membuat Batsyeba hamil. Saya tanya, kamu pikir Allah bisa membuat Batsyeba tidak hamil? Tentu saja. Ingat Abraham. Ia menutup rahim Sarah, Ribka, ya kan? Hana, Rahel, Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Ia menutup rahim mereka kan. Tapi pada saat ini ketika rahim harus ditutup, ia malah membukanya. Ini adalah Allah kita. Ia tidak membiarkannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Ia memanggil suaminya Uria untuk kembali. Dan ia menyuruh dia pulang untuk bersama dengan istrinya. Mungkin dia pikir, oh anaknya menjadi punya dia kan. Itu adalah rencana dia. Tapi Uria, ia tidak pulang. Apa yang ia lakukan? Ia tidur dengan pelayan di istana. Ia tinggal di tempat tidur pelayan, yaitu di 2 Samuel pasal 11 ayat 9. Dan ini dikatakan di 2 Samuel pasal 11 ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Ia tidak tahu apa yang ia harus lakukan. Ia menulis surat kepada komandan perang, berkata, tolong kirim Uria ke tempat garis depan, lalu tiba-tiba mundur dan tinggalkan dia sampai ia mati. Dan ia menutup suratnya, ia berikan pada Uria dan membuat Uria untuk memberikan surat ini kepada komandannya Yoab. Uria mati. Dan Uria ini menunjukkan kepada Yesus. Kita dalam peperangan, camping di padang luas, dan pasti kalah, pasti kehilangan nyawa kita. Tapi Yesus memilih untuk tidak menikmati kenyamanan rumah dia di surga, tapi ia datang kepada kita. Dan ketika tentara musuh datang, semua murid Yesus pergi. Mereka meninggalkan Yesus. Dan ia mati sendiri. Dan kalau Uria tahu isi dari surat ini, kamu pikir ia pasti akan memberikannya pada Yoab? Mungkin enggak kan? Yesus tahu konten dari isi dari pesan dari firman itu, kalau anak Allah akan mati untuk pendosa, dan ia tahu, dan ia datang, dan ia membawa pesan itu, ia membawa firman, dan ia mati untuk kita. Yesus adalah raja kita yang sejati, dan kita ada di perang. Yesus tidak menganggap remeh, ia
memimpin tentaranya. Ia menjadi perantara doa kita. Apa yang ia tidak lakukan adalah ia tidur di siang hari. Amin. Ia tidak ketiduran, ia tidak bermalas-malasan. Ia adalah Tuhan dan komandan kita yang sejati. Mari kita kembali ke ceritanya. Jadi Uria meninggal dan Daud menikahi Batsheba. Dalam satu bab, Daud melakukan kemalasan, keserakahan, perjinahan, keinginan atas barang orang lain, kesaksian palsu, dan pembunuhan. Ia jadi orang yang tidak bisa kita kenali kan. Jadi pria yang mengkhianati istrinya tidak mendisiplinkan matanya bertahun-tahun yang lalu. Wanita yang mengatakan kebohongan yang merusak tidak mendisiplinkan lidahnya bertahun-tahun yang lalu. Daud yang berdosa dengan Batsheba tidak mengatasi hawa nafsunya bertahun-tahun yang lalu. Itulah dosa di dalam hatinya dengan tembok yang dibentengi. Dan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa dosa itu keluar. Dan dia memiliki rencana untuk membawa dosa kita keluar juga. Amin. 2 Samuel pasal 5 ayat 13, kita bisa lihat di sini. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir dari anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi dosa ini sudah ada dalam dia. Ia punya 7 istri, ia masih ambil banyak gundik lagi. Dan ini bukan misteri kenapa ia berdosa. Dosa hawa nafsu. Apa yang Allah lakukan? Ia mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud. Mari kita lihat bagian berikutnya teguran Nathan, 2 Samuel pasal 12 ayat 1-7. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang satu kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi, tapi si miskin tidak memiliki apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dari peliharaannya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa saya mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina punya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Jadi Nathan memberikan perumpamaan kan. Kita lihat apa yang terjadi di sini ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Seorang pendeta pernah berkata, jika engkau bersalah, itu membuatmu luar biasa jujur atau benar dalam segala hal yang lain dalam hidup kamu. Kita lihat di sini tentang Daud. Ayat 6. Dan anak domba betina harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Apakah Daud tahu kalau ia bersalah karena dosa? Tentu saja ia tahu. Tapi sebagai manusia kita kadang-kadang pura-pura menjadi sangat benar atas dosa orang lain. Saya penuh dengan empati kan. Saya pura-pura seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang Allah gunakan. Ada penyesalan yang kita miliki ketika orang lain menjadi bersaksi atas dosa kita. Jadi seperti melihat diri kita untuk pertama kalinya. Melihat kita pertama kali di mata orang lain. Dan pada saat kita dipecut seperti itu, maka kita menjadi menyesal, menjadi bersedih, dan berduka. Daud berbicara tentang hal ini di sini, dan ia menulis Mazmur di Mazmur pasal 6 ayat 6. Ia berkata, lesu aku karena mengeluh setiap malam, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Jadi apa bedanya? Bedanya adalah ia melihat diri dia sendiri melalui mata Nathan. Ia melihat dirinya sendiri melalui mata Nathan. Dan di surat
pertamanya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegur mereka karena mentoleransi dosa yang mengerikan yang dilakukan oleh salah satu anggota mereka, dan ia memerintah agar orang itu dikucilkan. Itu dalam 1 Korintus pasal 5. Dan dalam surat tindak lanjutnya inilah yang ia katakan. 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 10. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena berduka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ini adalah duka cita yang Allah gunakan untuk menjatuhkan benteng dosa di hati Daud. Ini adalah duka cita yang datang dari kehendak Allah. Arti nama dari Nathan adalah hati nurani. Nama dari Nathan artinya hati nurani. Apakah ada Nathan dalam hidup kamu? Kita telah diberkati dengan gereja yang memberitakan firman Allah, dan hati nurani kita dipenuhi oleh firman. Walaupun kamu tidak ingat, hati nurani kita setiap minggu kita mendengarkan firman Allah. Hati nurani kita dilatih dan sangat sensitif terhadap firman Allah. Saat kita berdosa akan ada Nathan. Kadang-kadang Allah mengirimkan kepada kamu Nathan yang fisik untuk membuat kamu sadar atas dosa kamu. Ya kan? Jadi untuk Nathan dalam hidup kita harus bersyukur. Mungkin teman kamu, mungkin anggota gereja, mungkin pasangan kamu, mungkin anak kamu. Bagaimana jika Nathan terlalu takut untuk mengkonfrontasi Daud? Daud itu raja kan, jadi bisa aja ia chop dan satu kata dan Nathan bisa mati begitu saja kan. Jadi memerlukan banyak keberanian. Jadi walaupun bukan inti dari pesan ini, tapi jika kamu perlu mengatakan sesuatu, tolong kamu lakukan dengan berani, tapi lakukan dengan penuh kebijaksanaan. Bicaralah kebenaran. Perlu keberanian untuk membenari dan juga perlu keberanian untuk menerimanya. Dan ketiga, itulah pertobatan Daud. Bagaimana Daud bertobat? Pertama, ia mengakui dosanya dengan suaranya sendiri. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Jadi ia bersaksi dalam mulutnya, saya telah berdosa di hadapan Allah. Dan kedua, kita baca sebelumnya di Mazmur pasal 6 ayat 6, ia menyesal atas dosanya. Ia menyesal atas dosanya. Yang ketiga, Mazmur pasal 51 ayat 9, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Ini adalah Daud memohon pengampunan dari Allah. Ia mengakui dosanya dengan suaranya, ia menyesal, dan ia memohon pengampunan dari Allah. Dan yang satu lagi, ia meminta Allah untuk hati yang bersih. Mazmur pasal 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi apa yang terjadi ketika Daud bertobat? 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Kata Ibrani untuk dihapus adalah abar, artinya menyeberang atau melewati. Kalau kita belajar pelajaran kita di Kejadian, kita belajar kata eber kan. Di Kejadian 11 itu menyeberang untuk menghindari pembangunan Menara Babel. Dan itu juga mendapatkan kata Ibrani atau Hebrew yang merupakan sebutan mereka untuk Abraham sebagai orang yang telah menyeberangi sungai Efrat untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi
pertobatan tidak membuat dosa kamu hilang. Pertobatan tidak membuat dosa kita hilang begitu saja. Tapi apa yang dilakukan oleh pertobatan itu membuat dosa itu menyeberang dari kita dan itu pergi ke tempat yang lain. Di tempat Daud itu pergi maju beberapa ribu tahun ke depan ke tempat Yesus Kristus. Dan dosa itu disalibkan di kayu salib. Dosa itu tidak dihapuskan dengan perasaan, tapi dengan pertumpahan darah. Dan pada saat kita bertobat, dosa kita bernyebrang dari kita dan pergi mundur waktu 2000 tahun yang lalu dan disalibkan di kayu salib. Dan itu yang terjadi ketika kita bertobat. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah mengampuni dosa kita karena kebenaran. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini adalah salah satu bacaan favorit saya di Alkitab. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kamu berdosa terhadap seseorang, apa kamu berkata kepada orang itu, maafkan saya karena kamu sangat adil. Saya mencuri dari kamu, jadi tolong maafkan saya karena kamu adil. Tapi kita bilang enggak dong, kita mau maafkan kami karena kamu pengampun. Jadi kenapa dikatakan di sini kalau Allah itu setia dan adil untuk menghapuskan dosa kita, memaafkan dosa kita. Karena di atas kayu salib dosa kita dibayar, ia mengampuni kita. Karena ini sudah benar secara matematika. Tambah kurang sama dengan 0. Karena Kristus telah membawa dosa kita di kayu salib. Amin. Jadi keadilan sudah terjadi. Pada saat kita bertobat, apa yang kita lakukan? Kita mendapatkan akses terhadap lautan pengampunan dan kasih karunia yang mengalir ke kayu salib. Jadi itu yang terjadi ketika kita bertobat. Tapi pada saat kita bertobat, kita juga harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Apakah Daud melanjutkannya? Melanjutkan hawa nafsunya? Berikutnya di kitab 1 Raja-Raja ketika Daud itu tua, ia masih menunjukkan pertobatan dia. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1-4. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja, biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka mereka mencari perempuan yang cantik di seluruh daerah Israel dicari seorang gadis yang cantik dan dapatkanlah Abishag gadis Sunem lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Bahkan sebagai orang yang tua, Daud bertobat atas dosa itu. Ini adalah pertobatan yang berkelanjutan. Allah merobohkan tembok-tembok hawa nafsu Daud dan baru pada saat itulah Allah mengizinkan orang Israel menaklukkan kota Rabah. Jadi setelah kejadian ini, kehidupan Daud menjadi kehidupan pertobatan yang terjadi terus-menerus. Dan Daud menulis Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apakah ada Rabah dalam hidup kamu? Ada rintangan besar yang tidak pergi bagaimanapun kamu berdoa? Apakah itu dalam bisnis, atau keluarga, atau di gereja? Mungkin kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah ada benteng dosa dalam hati saya yang saya tidak ingin hadapi?
Apa ada area dalam hidup saya yang saya batasi terhadap Allah, waktu saya sendiri untuk melakukan apapun yang saya inginkan? Saya berdoa kita bisa seperti Daud dan berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Lihatlah apakah jalanku yang serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Amin. Jadi mari kita lihat konsekuensi fisik dari dosa Daud. Apa hasil dari dosa Daud? 2 Samuel pasal 12 ayat 10-11. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi Allah memaafkan dosanya, tapi konsekuensi fisiknya itu masih ia berikan kepada Daud. Dan kita lihat di 2 Samuel apa yang terjadi adalah salah seorang putra Daud, Amnon, akan memperkosa salah satu putri Daud yang lain. Dan kemudian putra Daud yang lain, Absalom, sangat marah dan dia membunuh Amnon lalu kabur. Lalu beberapa tahun kemudian Absalom akan kembali dan melancarkan kudeta dan mencoba membunuh Daud sendiri. Dan apa yang terjadi? Absalom tidur dengan gundik-gundik Daud di siang bolong untuk menunjukkan bahwa ia telah mengambil alih tahta. 2 Samuel pasal 16 ayat 22. Dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Akhirnya Absalom dibunuh oleh orang-orang Daud, dan menyebabkan Daud sangat sedih dan berduka. Ya, pedang itu tidak akan pernah meninggalkan rumahnya. Semua ini terjadi karena Daud berdosa dengan Bathsheba. Apakah Allah bisa menghilangkan akibat-akibat ini? Tentu saja, dengan mudah. Jadi kenapa ia tidak melakukannya? Kita sering lupa, sebagai manusia kita sering lupa tentang kalau kita berdosa terus kita bertobat tidak akan terjadi dan kita mengulanginya lagi. Jadi Allah tidak membiarkan itu terjadi pada Daud, dan saya berdoa supaya Allah tidak membiarkan ini terjadi pada kita. Jadi konsekuensi fisik ini sebagai pengingat supaya Daud mengingat pelajarannya dengan kedukaannya dan kesedihannya. Jadi walaupun konsekuensi fisik dari dosa ini adalah kasih karunia dari Allah untuk memastikan kita ada di dalam jalur yang benar. Jadi kalau kita telah berdosa atau kita tidak sedang menghadapi kebiasaan yang berdosa yang berkelanjutan, mari kita benar-benar bertobat dan menghadapi konsekuensinya dengan ketulusan dan integritas, dan mengetahui bahwa Allah telah membebaskan kita dari konsekuensi yang kekal. Amin. Jadi mari kita hadapi itu. Karena Allah telah menghadapi konsekuensi kekalnya, jadi kita bisa menghadapi konsekuensi fisiknya. Kesimpulan, jadi apakah Allah bisa menghentikan Daud dari melakukan dosa ini? Tentu saja. Kejadian pasal 12, Allah menghentikan Daud dari mengambil istri Abraham, ya kan? Kejadian pasal 26, Allah menghentikan Abimelek dari mengambil istri Ishak. Jadi Allah bisa menghentikan Daud dari mengambil istri Uria, tapi kenapa ia tidak melakukannya? Kenapa Allah tidak menghentikan saya dari berdosa? Ada 7 jawaban dari bacaan kita. Allah seperti apa ini? Allah yang mengutus Nathan untuk menyingkapkan dosa kita. Allah yang membuat kita melihat dosa kita sendiri. Allah yang menghasilkan kesedihan di hati kita, yang menuntun kita pada pertobatan. Allah yang tidak meninggalkan kita pada akibat dosa-dosa kita, tetapi mengutus anaknya tunggal untuk mati, sehingga kita dapat bertobat, kita dapat menerima pengampunan. Allah yang membuat kita tetap rendah hati dengan membuat kita menghadapi akibat fisik yang menyakitkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita dapat terhindar dari akibat-akibat kekal. Allah yang tidak meninggalkan kita pada kesombongan kita. Ini adalah Allah kita. Ini adalah Allah kita.
Karena posisi yang paling berbahaya adalah untuk bisa berpuas hati dengan situasi rohaniah kita. Pada saat kita berpikir kalau kita hidup, itulah ketika kamu memiliki masalah. Sekarang saya oke, sekarang saya kuat. Sangat sulit untuk membuat orang yang tidak sadar, ya kan? Itu adalah kesombongan. Dan ini apa yang tampak dalam kehidupan kita. Itu seperti kehidupan tanpa doa. Tanpa doa yang sejati. Saya tidak berbicara tentang berdoa sebelum makan, tapi doa yang kamu berlutut. Datang ke hadapan Allah. Ke hadapan tahta kasih karunia berkata, Allah tolong. Allah tolong. Tuhan tolong jangan tinggalkan saya. Tolong tinggalkan aku dalam keinginanku sendiri. Jangan tinggalkan aku dalam keinginanku yang berdosa. Saya berdoa semoga kita tidak menghentikan doa-doa spontaneous yang keluar dari hati kita. Kita harus benar-benar mengeluarkan doa yang sejati kepada Allah yang berasal dari hati kita terdalam. Roh Kudus sedang membuat kita berdoa. Kamu bisa berdoa dengan mata tertutup, mata terbuka, atau ketika kamu berjalan. Berdoa, Allah Tuhan, saya perlu kasih karunia, saya perlu kamu. Saya perlu kasih karunia untuk bisa melewati hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mengapa berdoa begitu banyak? Karena tidak ada yang namanya orang Kristen yang kuat. Tidak ada yang namanya orang Kristen yang kuat. Tidak ada yang bilang pahlawan iman. Hanya orang yang Kristen yang sadar atas dosanya dan benar-benar berpegang pada Allah. Hanya ada Allah yang kuat. Mazmur pasal 16 ayat 1-2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Pada saat kita sadar atas kelemahan kita, itu akan membawa kita ke tahta kasih karunia. Dan saya tidak akan percaya diri pada diri saya dengan title berapa tahun saya percaya dan melayani di gereja. Keyakinan kita hanyalah pada Allah. Jadi kehidupan orang kudus sejati bukanlah tentang mengalahkan dosa dengan kemauan keras kita. Ini tentang mengalahkan dosa dengan mengenali kelemahan kita dan berpegang teguh pada Allah. Kamu tahu Daud mendoakan ini di Mazmur pasal 51 sebagai bagian dari pertobatan dia. Apa yang dikatakan di Mazmur pasal 51 ayat 11, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Kamu lihat di sini? Dan pada saat saya ada di atap, saya pikir saya sendiri. Pada saya pergi ke kamar dan saya mengunci pintu, saya pikir saya sendiri. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saya berdoa agar gereja Sion, kita akan rendah hati dan berseru kepada Allah seperti setiap saat. Dan semoga kasih karunia yang tak ada habis-habis yang mengalir kepada Yesus akan mengalir pada salib Yesus, memenuhi kita, memberdayakan kita, menguatkan kita untuk mengatasi kesombongan kita. Amin. Allah Bapa, kami sungguh lemah. Pada saat kami tidak berdosa dengan tangan kita, kami berdosa dengan pikiran kami. Tuhan, kami belum menghentikan dosa kita belum disiplin. Kami belum mencari dirimu setiap saat, setiap hari. Tapi Tuhan, saya berdoa semoga Engkau tidak
meninggalkan kita kepada kesombongan kami, kepada kecuekan kita pada kelemahan kami. Tolong kirimkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami dari hadapan-Mu, hadirat-Mu. Tapi carilah hati kami dan pimpin kami dalam hidup dengan jalan yang kekal. Bapa, tidak ada yang baik dalam hidup kita. Tolong bantu kami untuk bisa mencari perlindungan dalam diri-Mu dan mencari kepercayaan diri dalam diri-Mu dan hidup benar-benar secara sola fide. Dan kami akan dibenarkan dengan iman saja. Kami bersyukur Bapa, kami menyerahkan semua ibadah ini dan doa ini ke dalam tangan dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Mari kita bersyukur pada Allah.